Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para tuan-tuan guru, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, serta anak-anak yang dirahmati oleh Allah. Pertama sekali dan yang paling utama adalah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi sore kita sudah berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk mengikuti acara iftar jama'i atau yang dinamakan dengan buka bersama. Dalam bahasa Arab itu makanan berbuka puasa namanya adalah iftar dan bukan ta'jil. Dalam bahasa Arab makanan berbuka puasa itu namanya adalah iftar. Pekerjaan menyegerakan berbuka setelah masuknya waktu sholat maghrib itu namanya ta'jil. Jadi makanan yang dimakan untuk berbuka puasa namanya iftar. Pekerjaan menyegerakan masa berbuka setelah masuknya sholat maghrib namanya takjil. Jadi aneh kalau ada orang di sekitar kita ini menjual takjil. Itu aneh sekali. Rupanya bisa dijualnya waktu berbuka puasa. Ya, jadi ini agak aneh-aneh. Nah, baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sudah berbuka dengan bubur Asyura. Ya, alhamdulillah. Ya, kita semua sudah sama-sama berbuka. Bagi yang berpuasa, yang tidak berpuasa ikut merasakan rezeki enaknya bubur Asyura. Dahulu sekitar 2 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW wafat di Madinah Al-Munawwarah, sekitar 2 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, di dalam sholat zuhur dan sholat asar, beberapa orang sahabat yang selalu mengikuti sholat berjamaah bersama Nabi tiba-tiba tidak kelihatan ikut berjamaah sholat zuhur, sholat asar. Banyak sekali sahabat Nabi yang tidak ikut melakukan sholat jamaah zuhur dan asar, padahal mereka bisa dikatakan tidak pernah absen di dalam sholat berjamaah. Zuhur Nabi mentafakkur mereka atau mengabsen mereka. Asar Nabi mentafakkur atau mengabsen mereka. Baru menjelang sholat maghrib mereka kelihatan kembali di masjid dan Nabi bertanya kepada mereka, "Wa ma qiyamukum?"
rumah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sekarang merupakan kuburan beliau di puncak gunung di sebuah kota yang bernama Khalil, ataupun di dalam bahasa Injil dinamakan dengan Hebron. Kita naik tangga cukup tinggi ke atas, tinggi sekali. Rumah beliau di atas gunung, kita naik ke atas gunung. Di kamar pertama ada Nabi Ibrahim alaihissalam dan istri beliau yang bernama Sarah. Sedangkan ibunya Nabi Ismail kuburannya berada di Mina. Kuburannya berada di Mina, Makkah Al-Mukarramah. Jadi di ruang tamu ada kuburan Nabi Ishak dan istri beliau yang bernama Lia. Di ruang khusus ada kuburan Nabi Yakub dan istri beliau yang Nabi Ishak dan istri beliau yang bernama Rafiqah. Dan di ruang khusus ada kuburan Nabi Yakub dan istri beliau yang bernama Lia, sedangkan ibunya Nabi Yusuf yang bernama Rahil ataupun Rachel itu berada di luar bangunan tersebut. Saya juga sudah melihat mayatnya Fir'aun la'natullah alaih di Museum Kairo, kota Kairo, Mesir. Saya sudah lihat ya. Saya juga sudah jalan ke kuburan Nabi Yunus ibnu Matta di sebuah kota yang bernama Ninawa di Palestina. Dan dahulu ketika saya masih kuliah di Damaskus, saya ada beberapa kali berziarah ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam di sebuah tempat yang bernama Nawa di dekat kampungnya Imam Nawawi. Semua nabi-nabi yang kita sebutkan tadi, kesulitannya, penyakitnya disembuhkan Allah dan dilepaskan Allah pada tanggal 10 Muharram. Kapan itu? Hari ini. Hari ini. Ketika Nabi mendengarkan cerita sahabatnya, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Izan, sawfa nasum, wa nahnu awla minhum." Kalau begitu kita berpuasa. Kita berpuasa karena kita lebih utama berpuasa ketimbang mereka. Lalu Nabi mengatakan, untuk membedakan pengamalan kita dengan orang-orang Yahudi, Nabi mengatakan, la in baqaitu ila qabilin la asumanna rasi'ah. Kalau sekiranya aku masih hidup tahun depan, niscaya aku akan berpuasa tanggal 9. Sayangnya seperti yang kita katakan tadi, 2 bulan kemudian Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Jadi Bapak dan Ibu, inilah asal-muasal cerita kenapa kita berpuasa tanggal 10 Muharram. Jadi baik. Timbul pertanyaan, Ustaz, kalau awak cuma puasa hari ini, semalam nggak puasa, hari ini puasa, besok puasa, boleh nggak? Boleh? Ya, boleh. Karena ini adalah puasa yang mempunyai sebab. Berbeda dengan puasa yang tidak mempunyai sebab. Puasa yang mempunyai sebab itu ada 6. Puasa yang mempunyai sebab itu ada 6. Yang pertama, puasa Senin dan Kamis. Kenapa kita berpuasa hari Senin dan hari Kamis? Kata Nabi Muhammad SAW, amal anak manusia diangkatkan Allah 2 kali dalam sepekan, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Dan aku sangat suka ketika amalku diangkatkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Ma'ahabba ilayya ayyarfa'a a'mali wa ana sha'im. Alangkah cintanya aku bahwa amalku diangkatkan sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Ini puasa yang mempunyai sebab. Yang pertama, sebab hari Senin dan
bulan Hijriah. Pak, orang sering bertanya sama saya, Ustaz, kenapa Muharram dijadikan di dalam Islam bulan pertama? Orang sering tanya gitu, Ustaz, kenapa Muharram dijadikan bulan pertama? Baik. Sebelum kita bahas kenapa Muharram dijadikan bulan pertama, kita tuntaskan dulu puasa-puasa yang mempunyai sebab. Tadi pertama Senin Kamis, yang kedua Ayyamul Bid, yang ketiga puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu ada sebabnya. Jadi kalau kita puasa biasa, kita nggak sebutkan nama puasanya. Tapi kalau puasa yang ini yang kita sebutkan ini, dalam niat kita disunahkan mengucapkan nama puasanya. Misalnya tadi subuh, kita berniat sengaja akan puasa sunat Asyura pada esok hari lillahi ta'ala. Disunatkan, ya. Kemudian apa lagi? Puasa Asyura dan Tasu'a atau Tasu'a dan Asyura, yaitu 9 dan 10 Muharram. Yang terakhir puasa hari Arafah. Ini tidak dimakruhkan andai pun dilakukan manunggal pada hari Jumat saja, atau pada hari Sabtu saja, atau pada hari Ahad saja, karena ia mempunyai sebab. Ia mempunyai sebab. Baik. Kenapa Muharram itu dijadikan bulan pertama di dalam Islam? Kita hitung Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kenapa Muharram itu dijadikan bulan 1? Orang berangkat haji di zaman Rasulullah SAW itu di bulan Zulqa'dah. Di awal-awal bulan Zulqa'dah mereka berangkat haji, atau di akhir Syawal mereka berangkat haji. Pertengahan bulan Zulhijjah mereka pulang. Pertengahan bulan Zulhijjah mereka pulang menyelesaikan ibadah haji. Karena mereka pulang dianggap sudah terhapus dosa-dosanya. Man hajja walam yarfus walam yafsuq raja'a min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh. Siapa yang melakukan haji dan tidak melakukan rafas, tidak melakukan fasikan, ia kembali ke negaranya seperti ibunya pertama melahirkannya. Mereka sampai di bulan Muharram, makanya Muharram itu dijadikan bulan pertama. Ya. Makanya dia dijadikan bulan pertama. Ya Pak, ya Bu, baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah sebabnya. Sejak kapan diberlakukan penanggalan Hijriah? Pak, saya mau luruskan. Kebetulan dulu di Pondok Pesantren Mustaqawiyah, buku tarikh yang dibaca setelah kelas 5, kelas 6, kelas 7 namanya Ar-Rahibul Makhtub. Itu buku tarikh yang dibaca di Pondok Pesantren Mustaqawiyah Abu Babalu. Ar-Rahibul Makhtub karangan siapa? Karangan seorang ulama India, ditulis dalam bahasa Arab yang bernama Sofiur Rahman Mubarak Furi. Namanya Sofiur Rahman Mubarak Furi. Pak, Bu, dalam kitab Ar-Rahibul Makhtub yang diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia dengan judul Sejarah Rasul yang Agung dari sebelum kelahiran sampai detik-detik kewafatan, itu diterjemahkan bebas. Sebetulnya arti Ar-Rahibul Makhtub itu adalah Arab yang mengalir di dalam surga, Arab halal yang tidak memalukan, yang mengalir di dalam surga. Tapi diterjemahkan secara bebas Sejarah Rasul yang Agung.
diidentikan dengan hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh Pak kita rujuk Sofir Rahman Mubarakfuri, Ibnu Hisham, Hudribeh, semua mengatakan Nabi bukan hijrahnya di bulan Muharram. Kenapa? Ada apa di bulan Muharram? Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin negara Madinah 10 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memimpin negara Madinah sebagai Khalifatul Rasul 2 tahun, lalu wafat. 1 tahun Umar bin Khattab berkuasa menjadi khalifah di Madinah Al-Munawwarah. Setiap pekan, setiap hari Jumat, Khalifah Umar bin Khattab mengirim surat ke 7 provinsi di dalam Islam. 7 provinsi Pak di dalam Islam pada waktu itu. Apa-apa saja provinsinya? Provinsi Madinah, Provinsi Makkah, Provinsi Syam, Baghdad, Basrah, Kufah, Mesir. Inilah yang dinamakan dengan Sab'a Amsar. Inilah yang dinamakan dengan Sab'a Amsar. 7 provinsi di masa kekhalifahan. Tiap hari Jumat dikirim surat. Pakai apa? Pakai burung Raja Wali. Karena kalau pakai burung merpati di tengah burung disambar sama burung besar. Jadi burung Raja Wali besar. Waktu saya ke Uni Emirat Arab, ya itu ada burung Raja Wali Pos di tengah Sahara, ya di tengah Sahara Dubai. 1 kali foto kita dia minta bayar 25.000. Itulah posnya. Memang bisa terbang tinggi jauh-jauh. Tak ada burung yang berani melawannya. Setiap hari Jumat, Khalifah berkirim surat kepada Amsar, kepada gubernur-gubernur yang ada. Tidak ada tanggalnya dan tidak ada bulannya, tidak ada tahunnya. Menumpuk surat, tidak tahu mana yang dibuat, mana yang belakang. 1 tahun masa kekhalifahannya, menumpuk surat. Tidak ada tanggalnya, tidak ada bulannya. Maka Abu Musa Al-Asy'ari dan Amr bin As, terutama Amr bin As, berkirim surat kepada Khalifah mengatakan, wahai Khalifah, waktu itu bukan Khalifah gelarnya Umar tapi Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita membuat penanggalan Islam? Maka pada waktu itu dikumpulkanlah berbagai ulama yang hidup di 7 Amsar tadi, dikumpulkan di Madinah. Pada waktu itu usulan yang pertama bahwa tahun baru Islam dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ditandai dengan Amul Fil. Mereka semua menolak usul itu. Tidak, ya, tidak. Lalu ada yang mengatakan, bagaimana kalau tahun baru Islam itu dimulai sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Mayoritas mengatakan tidak. Ada 3 opsi. 2 sudah, ada 3, 2 sudah. Yang pertama tadi dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai sekarang saya juga heran, kenapa di Medan ini, kenapa di Indonesia ini tanggal 1 Muharram itu seolah-olah hijrah. Itu bukan hijrah, itu tahun baru Islam. Peringatan hijrah itu sesungguhnya sama dengan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bilang? Bukan saya. Ulama-ulama besar kitab sirah yang mengatakan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, pilihan yang ketiga, bagaimana jika tahun baru Islam dimulai sejak
setahun dosa habis. Ya, yukaffir sanatal madiyah. Lalu kenapa berpuasa tanggal 9-nya? Menurut Al-Fiqhul Manhaji ala mazhabil Imam Syafi'i dikatakan berpuasa tanggal 9 yang pertama untuk membedakan pengamalan kita dengan orang Yahudi yang berpuasa hanya tanggal 10. Yang kedua untuk berjaga-jaga, mana tahu ada kesalahan tanggal kita sudah berpuasa juga. Mana tahu ada penetapan kesalahan tanggal di awal bulan, kita sudah berpuasa juga. Dan menurut mazhab Imam Syafi'i, bagi orang yang tidak berpuasa pada tanggal 9 tapi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka ia disunatkan juga mengganti tanggal 9-nya berpuasa pada tanggal 11. Jadi ini luar biasa. Coba kita hitung mulai dari hari Kamis kemarin, 8 hari berturut-turut ada puasa yang punya sebab. 8 hari berturut-turut. 8 hari berturut-turut ada puasa yang punya sebab. Kamis, puasa Kamis. Jumat, Taswa. Sabtu, Asyura. Ahad, ba'da Asyura. Senin, puasa Senin. Selasa, Rabu, Kamis, puasa Ayyamul Bid. 8 hari berturut-turut. Ini luar biasa ya. Jarang-jarang kejadian seperti ini. 8 hari berturut-turut. Coba tengok. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa kita tadi dianjurkan bersedekah pada tanggal 10 Muharram? Dalam kisah-kisah, ya, dalam kisah-kisah, terutama dalam kisah-kisah Islam diceritakan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dahulu di Baghdad ada seorang pemuda yang kerjanya menjadi kuli angkut muat di kota Baghdad. Kuli angkut muat di kota Baghdad. Tanggal 9 Muharram beliau mengajak istri dan anak-anaknya yang masih kecil untuk berpuasa. Mereka puasa. Ia berangkat ke pelabuhan. Subuh ia sholat berjamaah dan berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan dan banyakkan rezekiku ya Allah. Ternyata Allah tidak memberikannya rezeki pada hari tersebut. Pak, Bu, ketahuilah cara Allah mengabulkan doa itu dengan 4 macam. Cara Allah mengabulkan doa itu dengan 4 macam. Jadi jangan capek berdoa. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah ini tidak pernah ingkar janji. Ya, cara Allah mengabulkan doa yang pertama, segera dikabulkan. Ini cara Allah mengabulkan doa yang paling rendah. Ibu minta langsung dapat, bapak minta langsung dapat. Minta dilakukan rumah, dilakukan rumah. Minta dilakukan mobil, dilakukan mobil. Minta dipinangkan anak, dipinang orang. Ini paling rendah. Yang kedua, Allah tunda kekabulannya, tapi Allah gantikan doa tersebut menjadi penghalang bagi diri yang berdoa dari penyakit dan musibah. Gak dikabulkan. Nanti dikabulkan. Karena penyakit jauh, musibah jauh. 2. Yang ketiga, Allah baru kabulkan setelah kita meninggal dunia. Saya punya tulang. Ketika beliau hidup, anak gadisnya 3 orang. Setiap hari dia doakan. Dalam tahajudnya dia doakan, ya Allah, berikan jodoh anak perempuanku ini ya Allah. Gak ada sampai beliau meninggal dunia. Tapi belum lagi 6 bulan beliau meninggal dunia, semua anaknya sudah lahir. Itulah artinya doanya dikabulkan setelah meninggal dunia. Yang terakhir, doa tidak dikabulkan Allah di atas dunia, tapi sebagai perkampungan kebaikan bagi kita di akhirat.
2.000, 5.000, 10.000 kasih. Jangan tengok-tengok mukanya. Nanti kenal kita, membutuh kita minggu depan. Kasih aja. Kasih. Ya udah mau azan, saya tutup kajian ini ya. Pak, Bu, ia mengetuk pintu rumah orang kaya tersebut. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak, boleh langsung aja ya, Pak? Ya silakan, silakan. Pak, saya meminjam uang dari Bapak. Kalau dalam bahasa kita 100.000 buat buka diri saya, istri saya, dan ketiga anak saya. Kenapa mau banyak? Puasa, Pak. Kalau puasa pakai air putih kan sah, halal, sehat. Kan Nabi yang bilang, berbukalah kamu dengan tamar. Jika tidak ada tamar, maka dengan air putih. Karena air putih itu sehat. Ya Allah, udah mungkin gak asli mengeluarkan hadis lagi. Orang muslim tadi mengatakan, jadi Pak, gak usah tambah, kan sudah aku bilang, gak dikasih Pak. Kalau kau sakit tadi dikasih, anakmu sakit, istrimu sakit dikasih. Ini buka puasa pakai air putih aja, salah itu. Ia menunjukkan wajahnya. Ia berjalan di sebelah rumah orang kaya muslim yang pinggir ini. Ada seorang Yahudi yang akan mendapat hidayah dari Allah, memanggil pemuda tadi. Ada apa, Pak? Oh, tadi ku dengar mau muntah. Iya. Karena mau puasa. Iya, Pak. Aku puasa. Berapa mau pinjam? 100.000. Nah, aku kasih. Kau kan mau buka puasa kan? Iya. Utang, Pak? Enggak. Ambil. Lalu lagi-lagi tadi membeli makanan berbukaan dengan uang 100.000 tadi. Anaknya berbuka dengan baik, istrinya berbuka dengan baik. Mereka berdoa ketika berbuka, ya Allah berikan hidayahmu kepada Yahudi yang telah bersedekah tadi. Ya Allah, malam tiba. Orang kaya tadi bermimpi, Bapak Ibu, bermimpi. Di dalam mimpinya ia dibawa oleh seorang malaikat berjalan ke dalam surga. Mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara fi qalbil bashar. Indahnya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, dengan hati. Malaikat tadi mengatakan, Pak, itu rumah kamu. Selama ini sudah disiapkan bertahun-tahun untuk Bapak. Cuman Bapak tadi enggan bersedekah pada orang yang berpuasa pada hari Asyura. Terus, ya sudah, tak jadi kita Bapak lagi. Ia pun terbangun. Ia